Bang, hari ini belum nyari kerjaan lagi. Kamu kira nyari kerjaan gampang apa? Sekarang lowongan lagi susah, saingannya banyak. Aku ini lulusan S1, bukan lulusan sembarangan. Bang, kerja apa aja dulu nggak apa-apa. Yang penting halal dan bisa bantu kebutuhan rumah. Kerja apa aja? Maksudmu aku disuruh jadi kuli? Jadi kurir? Jadi tukang angkat barang? Ngojol gitu? Harga diriku gimana? Aku kuliah capek-capek bukan buat kerja sembarangan. Bang, yang aku butuhin itu suami yang mau berjuang, bukan gengsi terus. Kamu sekarang nyalain aku? Aku nggak nyalahin, tapi aku capek kerja sendirian terus. Tagihan kita banyak, belum lagi utang di warung. Ya kamu nyari-nyari tambahan kek? Cari-cari lemburan? Gak apa-apa pulang agak malam. Wajar aja lah, kamu kan cuma lulusan SMA. Sebelum lanjut, dukung channel ini dulu ya dengan cara klik tombol subscribe. Karena dukungan kalian bikin kami semangat terus untuk upload drama animasi terbaru. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Terima kasih. Andin dan Bono adalah pasangan muda dengan kehidupan sederhana. Andin dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sabar. Setiap hari, ia bekerja sebagai karyawan toko bangunan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berbeda dengan Andin, Bono yang merupakan lulusan S1 sudah menganggur selama 1 tahun. Bono sebenarnya cerdas, tetapi memiliki sifat gengsi dan terlalu memilih pekerjaan. Ia merasa pekerjaan kasar tidak pantas untuk dirinya. Akibatnya, semua biaya hidup ditanggung sendiri oleh Andin. Lama-kelamaan, Andin mulai merasa lelah memikul semuanya sendirian dan berharap Bono dapat berubah. Ada apa, Din? Sin, aku capek. Capek kenapa? Soalnya kamu dari tadi kelihatan sedih banget. Aku selama ini nutupin keadaan rumah tanggaku. Memangnya ada apa? Selama ini, semua kebutuhan rumah, aku yang nanggung sendiri. Hah? Maksudnya Bono belum kerja lagi? Iya, udah hampir setahun. Ya ampun, Din. Aku yang bayar kontrakan, listrik, makan, semuanya. Terus, Bono gimana? Dia sudah malas nyari kerja. Dia juga gengsi kalau harus kerja kasar. Yang penting kan kerja halal, Din. Aku juga bilang begitu. Tapi dia selalu marah kalau aku nyuruh kerja apa aja dulu. Kamu kuat banget selama ini. Aku cuma capek nanggung semuanya sendirian. Sabar ya, Din. Semoga Bono cepat sadar dan mau berubah. Ya, semoga dia cepat berubah. Suntuk banget di rumah terus. Dari pagi cuma rebahan doang, bikin kepala makin pusing. Mending ke warkop aja lah. Siapa tahu ada anak-anak, lumayan buat ngobrol. Weh, dari mana aja nih? Pesen kopi dulu lah. Boleh juga. Tumben kamu baru kelihatan, no. Dari mana aja? Sibuk gawe? Gawe apaan? Aku cuma lagi pusing mikirin hidup. Oh, memangnya kamu belum dapat kerjaan lagi? Belum. Susah nyari kerjaan yang cocok. Aku kan S1. Minimal jadi manajer lah. Kalau kamu sih enak, Ki. Gak perlu pusing-pusing nyari kerja. Orang tuamu punya kontrakan banyak. Tinggal nerima uang sewa doang tiap bulan.
Enteng banget hidupmu. Namanya juga rejeki anak soleh. Coba aja aku kayak kamu. Gak bakal pusing tiap hari. Bisa nongkrong juga tiap hari. Udahlah, jangan dipikirin terus. Lebih baik sekarang kita pergi mancing. Daripada kamu suntuk di rumah terus. Gimana? Mancing? Memangnya mau mancing di mana? Di sungai depan aja yang deket-deket. Ya udah deh, aku ikut. Timbang suntuk. Nah, gitu dong. Mantap. Andin, sini sebentar. Iya, Pak. Tadi ada pelanggan komplain. Komplain apa ya, Pak? Barang yang kamu kirim salah ukuran. Ya ampun, maaf, Pak. Saya benar-benar nggak sadar. Tidak apa. Untung aja masih bisa ditukar. Maaf banget, Pak. Kamu lagi ada masalah. Sedikit kepikiran urusan rumah, Pak. Saya ngerti. Semua orang pasti punya masalah. Tapi urusan rumah jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau pikiran gak fokus, kerjaan jadi berantakan. Nanti bukan cuma kamu yang rugi, toko juga bisa kena. Iya, Pak. Saya janji bakal lebih fokus lagi. Ya udah, jangan sampai kejadian lagi. Baik, Pak. Sekali lagi maaf. Andin, suami kamu sekarang kerja di mana? Belum kerja lagi, Pak. Belum dapat kerja? Iya, Pak. Masih nyari kerja sampai sekarang. Kalau memang lagi butuh kerja, saya ada kenalan di pabrik besi luar kota. Mereka lagi buka lowongan. Serius, Pak? Iya, memang kerjanya lumayan berat, tapi gajinya cukup bagus. Kalau boleh tahu, kerja bagian apa ya, Pak? Bagian gudang sama operasional. Nanti saya coba tanyakan dulu ke suami saya, Pak. Iya, dibicarakan baik-baik aja. Sekarang cari kerja nggak gampang. Yang penting halal dan jelas. Iya, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, gini. Enak kan suasananya? Lumayan sih, bikin kepala adem. Makanya aku suka mancing. Kamu kan emang hoki dari dulu. Bukan cuma hobi, No. Mancing itu bikin kepala lebih tenang. Bisa ilangin stres. Masa iya? Memangnya kamu stres kenapa? Iyalah, duduk santai, denger suara air, pikiran jadi nggak terlalu sumpek. Pas banget buatmu yang lagi stres mikirin kerjaan. Hidup aku lagi berantakan, Ki. Makanya jangan di rumah terus. Kadang orang itu butuh nenangin kepala dulu sebelum mikir jalan keluarnya. Iya, Soalnya Andin tiap hari nagih aku soal kerjaan. ya wajar lah, No. Pasti dia capek kerja sendirian. Tapi hari ini kamu refreshing dulu aja. Iya, aku juga udah pusing. Santai aja dulu. Siapa tahu habis ini pikiranmu lebih enteng. Langsung dapat kerjaan. Jadi manajer warung soto. No, pelampungmu gerak. Hah? Yang mana? Itu, cepet tarik. Wah, dapet. Tuh kan, baru juga dateng udah rejeki. Lumayan juga mancing. Makanya, jangan di rumah terus. Kadang hidup itu juga kayak mancing. Maksudnya, harus sabar. Nggak semua langsung dapet.
Semoga aja Mas Bono mau nerima kerjaannya. Walaupun di luar kota, setidaknya itu pekerjaan yang jelas. Aku cuma pengen kita bisa berjuang bareng. Aku gak kuat kalau harus menanggung semuanya sendirian terus. Mudah-mudahan kali ini Mas Bono mau nurunin gengsinya. Dan mau sama-sama berusaha buat rumah tangga ini. Bang, aku pulang. Loh, kok ada ikan bakar? Iya dong. Dari mana? Tadi aku mancing sama Oki. Mancing? Iya, lumayan dapat beberapa. Ya udah, ini makan dulu. Kamu pasti lapar kan? Abang masak sendiri? Ini namanya berkah dari pengangguran. Bang, tadi bosku nawarin kerjaan buat kamu. Kerjaan apa? Di pabrik besi luar kota. Pabrik besi? Iya, bagian gudang sama operasional. Jauh banget dari rumah. Tapi kerjaannya jelas, Bang. Enggak ah. Lagian kerja berat kayak gitu bukan passion aku. Bang, ini udah setahun. Aku kerja sendirian terus. Pendapatanku nggak cukup buat kebutuhan kita. Ya, jangan mulai lagi deh. Aku capek, Bang. Cuma ngelihat abang luntang-lantung nggak karuan. Kerjaan begitu, Mak, siapa aja bisa. Terus maunya abang kerja apa? Ya, sesuai pendidikan aku lah. Sekarang cari kerja susah, Bang. Udahlah, pikir nanti aja. Kalau bukan jadi manajer atau kerja kantoran yang bagus, aku nggak mau. Bang, rumah tangga itu butuh perjuangan, bukan gengsi. Ya udah, biar aku nanti mancing lagi aja sama Oki. Lumayan kan bisa dapat ikan? Bang, jadi gimana soal kerjaan dari bosku semalam? Kok dibahas lagi? Aku cuma nanya. Kan udah aku bilang, aku nggak minat kerja begituan. Bang, pendapatanku nggak cukup kalau aku kerja sendirian terus. Ya terus, kebutuhan makin banyak. Ya kalau memang seandainya kurang, kamu harusnya cari tambahan lah. Tambahan. Iya, ngojol kek, jualan kek apa kek. Bang, harusnya abang yang jadi tulang punggung keluarga, bukan aku. Lah, aku kan S1. Nggak pantas kerja kayak gitu. Kerja halal nggak ada yang memalukan, Bang. Minimal aku itu manajer lah, bukan kerja kasar. Tapi sampai kapan kita begini terus? Jadi pusing aku denger omongan begini terus. Mending aku lanjut tidur daripada mikir ginian. Aku nggak pernah minta hidup mewah. Aku cuma pengen punya suami yang mau berjuang bersama di dunia ini. Kenapa Mas Bono lebih milih gengsi daripada keadaan rumah tangga kami? Apa dia nggak lihat aku udah capek kerja sendirian setiap hari? Aku juga manusia. Aku juga lelah. Kalau terus begini, sampai kapan aku harus kuat kerja sendiri? Andin, gimana? Suami kamu tertarik sama kerjaan yang kemarin? Maaf, Pak. Kayaknya suami saya belum mau. Belum mau? Katanya kerjaannya terlalu jauh dan bukan bidang yang dia mau. Sekarang cari kerja nggak gampang, Din. Iya, Pak.
Kadang kita memang harus nurunin gengsi dulu buat bertahan hidup. Kamu juga jangan terlalu dipaksakan kerja sendirian terus. Saya cuma bingung harus gimana lagi, Pak. Saya ngerti, tapi rumah tangga itu harusnya dipikul berdua. Iya, Pak. Kalau nanti suami kamu berubah pikiran, bilang aja sama saya. Lowongannya masih ada kok. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kamu kenapa, Din? Kok kelihatannya kurang sehat? Nggak apa-apa, Pak. Cuma sedikit pusing. Kamu jangan dipaksakan kalau badan gak enak. Iya, Pak. Kalau nggak kuat kerja, istirahat aja dulu di belakang. Maaf jadi ngerepotin, Pak. Nggak apa-apa. Nanti saya minta anak-anak yang lain ambilin obat. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, sejak pagi Andin sudah merasa pusing dan tubuhnya sangat lemas. Bukan hanya kelelahan fisik karena bekerja setiap hari, tetapi pikirannya juga terus terbebani oleh masalah rumah tangganya. Meski kondisi tubuhnya kurang sehat, Andin tetap memaksakan diri masuk kerja karena ia sadar saat ini hanya dirinya yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Duh, kepalaku makin pusing. Besok harus beli token listrik. Belum lagi bayar uang kontrakan. Bahan buat dapur juga mulai tipis. Utang di warung juga masih ada. Aku nggak boleh tumbang. Kalau aku sakit, siapa lagi yang bakal cari uang? Aku harus kuat, harus tetap bertahan. Semoga suatu hari nanti Bang Bono mau berubah. Aku cuma pengen kita bisa berjuang bersama. Duh, bosen banget cuma ngegame seharian. Apa besok aku mancing lagi aja ya sama si Oki? Lumayan kan, bisa dapet ikan. Ngomong-ngomong, tumben Andin belum pulang. Selamat malam. Apa benar ini dengan Pak Bono? Ya, benar. Ini siapa ya? Saya dari Rumah Sakit Yuno. Rumah sakit? Kami ingin memberitahukan kalau Ibu Andin mengalami kecelakaan. Apa? Saat ini Ibu Andin sedang mendapat penanganan di IGD. Kecelakaannya parah nggak, Bu? Mohon segera datang ke rumah sakit untuk informasi lebih lanjut. Ya, saya segera ke sana. Ya ampun, Din. Semoga kamu gak kenapa-kenapa. Aku benar-benar menyesal. Andin kerja tiap hari sampai kecapean. Sementara aku cuma banyak alasan. Aku benar-benar suami yang egois. Maafin aku, Din. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja. Aku gak mau bikin kamu nanggung semuanya sendirian lagi. Tolong jangan tinggalin aku. Keluarga dari Ibu Andin? Iya, Dok. Saya suaminya. Bapak, silakan tenang dulu. Istri saya gimana, Dok? Ibu Andin mengalami kecelakaan dan sempat pingsan. Apa kondisinya parah? Syukurlah tidak terlalu parah. Namun, Ibu Andin mengalami gegar otak ringan dan tubuhnya juga sangat kelelahan. Gegar otak ringan? Saat ini kondisinya belum sadar dan masih harus dirawat dan diobservasi dulu. Begitu ya, Dok? Keadaan fisik pasien juga cukup lemah. Sepertinya beliau terlalu memaksakan diri bekerja dan kurang istirahat. Untuk sementara, pasien jangan terlalu banyak pikiran dan banyak istirahat dulu. Iya, Dok. Terima kasih banyak.
Din, maafin aku. Selama ini aku terlalu egois. Aku nggak sadar kamu udah capek banget nanggung semuanya sendirian. Kamu kerja tiap hari sampai sakit begini, sementara aku malah sibuk sama gengsiku. Aku nyesel, Din. Aku seharusnya jadi suami yang jagain kamu, bukan malah nambah beban hidup kamu. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja asal halal. Aku gak mau lihat kamu sakit karena aku lagi. Tolong sembuh ya, Din. Kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Tidak ada pekerjaan halal yang memalukan. Yang memalukan adalah ketika pasangan harus berjuang sendirian, sementara kita hanya sibuk dengan gengsi dan alasan. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling tinggi pendidikannya, tetapi siapa yang mau saling menguatkan di saat keadaan sulit. Jangan sampai penyesalan datang ketika orang yang selalu berjuang untuk kita sudah terlalu lelah untuk bertahan.